spesial banget di episode terakhir Ngobrol Sore Semaunya. Dan senang banget karena Ngobrol Sore Semaunya ex-BNI sudah hadir selama 6 minggu terakhir ini menemani kalian semua. Pastinya lewat live Instagram, walaupun di masa-masa pandemi ini, walaupun kita nggak bisa bertatap muka langsung, tapi kita hadir bersama BNI di Instagram. Dan senang banget karena BNI dan Ngobrol Sore Semaunya ingin memberikan pesan kepada generasi muda Indonesia untuk lompat lebih tinggi dan mencapai mimpi yang kalian miliki. Apapun itu rintangannya dan tantangannya, bersama BNI semua akan jadi lebih mudah. Nah, di episode terakhir eksklusif ini bersama BNI Emerald yang hadir untuk memberikan insight mengenai pentingnya investasi sedini mungkin. Bagi kita generasi muda, investasi memiliki banyak pilihan teman-teman, dan bagi kita generasi muda pas banget untuk memilih reksadana karena mudah dan aksesnya yang tersedia melalui mobile phone, serta murah karena bisa dimulai dengan hanya Rp100.000 saja. Nah, investasi di reksadana dan ada beragam nih teman-teman, jadi sesuai dengan kadar resikonya. Nah, untuk resiko rendah bisa pilih reksadana pasar uang dengan target return yang lebih stabil daripada deposito, dan untuk yang resikonya tinggi bisa memilih reksadana saham. Nah, ngomongin soal investasi, untuk kalian yang khawatir dengan resiko investasi, tenang aja, karena untuk meminimalisasi resiko investasi terutama reksadana atau obligasi dapat diminimalasi dengan pengolahan melalui manajer investasi dan pilihan obligasi pemerintah. Nah, jadi untuk kita yang ingin berinvestasi dengan mudah, aman, dan nggak mau khawatir soal resiko, investasi BNI adalah pilihan yang pas karena disupport oleh relationship manager, investment specialist, dan manajer investasi. Nah, teman-teman, senang banget karena ini episode terakhir, jadi gue akan mengundang bintang tamu yang super spesial. Dia adalah penyanyi berbakat Indonesia, sosok perempuan yang sangat inspiratif. Gue juga pernah ngobrol bersama beliau di Ngobrol Sore Semaunya di CXO Media. Jadi kita undang ya. Hai sis, Hai sis, how are how you? are you? Ini kita kayak lagi ditontonin banyak orang gak sih sebenarnya? Ya, Harus hati-hati ya ngomongnya ya. ya hati-hati ya sis. Apa kabar sis? Baik, alhamdulillah. Ya udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di malam hari ini sis. Pastinya dong. Congrats untuk single barunya yang baru rilis. Suka banget sama musik videonya. Terima kasih, it's so fun. Itu kita syutingnya di Bali. Oh, Jadi itu di Bali. kayak, jadi emang super light, fun, nggak kebanyakan cerita juga. Basically sih pengennya kalau orang lihat, orang dengar musiknya tuh udah senyum aja, joget-joget sudah happy. Menyenangkan. Congrats ya sis. Thanks. Sis, apa kabar? Gimana nih sebenarnya Baik. kita 2022? Sumpah, aku kaget banget ini bukan 2020. Iya gak sih? Aku Cepet. pikir tuh, aku pikir tuh kita sekarang 2020 nggak sih? Ternyata di 2021 udah mau berakhir. Iya kan? Maksudnya kenapa? Kok bisa gitu? Gila, gue sebelum sebelum pandemi ini I was 29 years old. Tiba-tiba suddenly I'm Udah gonna di turn 32. Kayak kaget banget hal itu terjadi, tapi ya, ya kita terima aja. ya, tapi 2021 tuh cepet banget sih. Sis, pelajaran apa sih yang paling berharga di tahun 2021 sis? Apa ya? Sebenarnya sih ya banyak belajar tentang intinya hidup gitu ya. Kayak intinya hidup tuh buat apa sih? Intinya senang itu apa sih? Bahagia itu apa sih? Kepuasan itu apa sih? Security itu apa sih gitu loh. Hmm. Jadi mungkin sebelum pandemi gitu, sebelum 2020, 2021, kita kan masih banyak apa ya? Banyak ya banyak noise lah di luar sana gitu. Kita harus begini, kita harus begitu. Kalau misalkan kita mendapatkan ini baru kita bahagia. Kalau misalkan kita udah nyampe goals yang ini baru kita bisa happy gitu. Tapi setelah kita dikurangin dari semua noise-noise yang ada di luar itu, aku rasa kita belajar sekarang apa sih yang benar-benar bikin kita happy. Orang-orang mana sih yang benar-benar bikin kita tuh content kayak gitu-gitu. Itu benar-benar eye-opening banget sih buat seluruh dunia menurut aku ya. Ya, setuju. Dan gue juga merasa kayak 2021 ini lumayan journey untuk cari arti gak sih sis? Kayak cari Hmm. artisnya gitu. Terus kayak ya, banyak sesuatu yang baru-baru di 2021. Tapi opportunity semakin banyak ya sis di 2021. Kayak walaupun masa-masa kayak gini ternyata opportunity yang peluang yang bisa kita lihat tuh ternyata banyak gitu sis.
Hmm. Iya sih sebenarnya ya justru karena kita nggak terfokus sama rutinitas kita. Maksudnya kalau aku kan mungkin rutinitas aku bener-bener udah aku jalanin selama 10-11 tahun terakhir kan. Jadi ya udah fokusnya tuh di situ-situ aja. Sekarang setelah itunya nggak bisa, kita ibaratnya dipaksa untuk nyari apa ya? Kayak apalagi ya opportunity-opportunity yang ada di luar sana dan ternyata masih banyak gitu. Even ya sebenarnya kan sekarang banyak online-online gini kan justru bikin kita sadar kan bahwa dunia tuh se-borderless itu, kayak globalisasi tuh benar-benar globalisasi gitu loh. Jadi apa ya? Dia menyenangkan banget sih untuk ngulik-ngulik apa ya? What technology can do juga di saat-saat kayak gini. Ya kan kita tahu kan bahwa Raisa kan sekarang ada seorang penyanyi, terus juga memiliki label musik sendiri, you are an entrepreneur. Tapi kalau dari, aku penasaran sih, dulu tuh cita-citanya apa sebenarnya? Aku tuh anak Ya, segudang cita-cita. oke. Aku tuh, tapi yang paling aku ingat ya, aku tuh pengen banget jadi detektif. Sumpah kayak, dan aku yakin banget ini adalah calling aku. Dan sampai sekarang pun aku merasakan bahwa kayaknya ini udah terlambat belum sih gitu loh. Nggak. Tapi aku bener-bener Okay. happy banget. Pengen banget jadi detektif. Bahkan sebelum masuk kuliah juga aku tuh udah pernah lihat kayak kriminologi atau apa, atau psikologi yang berhubungan dengan crime tuh kayak gimana. Aku bener-bener serius itu. Cuma ya itu salah satunya. Tapi di antara yang apa cita-cita aku yang banyak dan selalu bergonta-ganti itu, ya salah satunya yang nggak pernah ganti, aku emang selalu suka nyanyi gitu. Hmm. Jadinya pada akhirnya itu yang aku dalamin gitu. Karena aku ngerasa apa ya, em, aku tuh suka nyanyi, tapi aku nggak pernah pengen jadi bintang gitu loh. Oke. Nah, jadi Ya. di situnya tuh aku agak agak clash gitu karena aku kan lumayan introvert orangnya, terus nggak yang suka tampil. Tapi at the Hmm. same time aku suka nyanyi, di mana nyanyi itu kan sesuatu yang tampil banget kan. Nah, makanya aku agak-agak sebenarnya kalau dibilang telat, secara aku mulai nyanyi umur 3 tahun, lumayan telat juga kan aku baru bener-bener serius tuh di umur akhir-akhir belasan gitu. Cuma ya itu dia setelah aku oke, aku pede untuk ada di depan banyak orang, aku pede untuk ngasih lihat karya-karya aku, disitulah baru aku apa namanya seriusin jadi penyanyi. Berarti di titik mana sih suatu itu yakin bahwa kayak oke, aku pingin pursue untuk bernyanyi secara profesional nih. Itu berarti di umur berapa tuh sis? Di titik apa? Itu umur berapa ya? Mungkin SMA akhir-akhir gitu ya. Iya. Sejujurnya sih, ya, ini nggak bohong banget. Yang bikin aku pertama kali menyadari aku mau profesional adalah pertama kali aku digaji. Hmm. Pertama kali dapat uang beneran yang kayak, oh I have financial independence ya, independence. Tapi maksudnya tuh kayak aku mau beli ini nggak usah nanya ke orang tua aku, nggak usah Hmm. minta uang, kayak wow gitu. Itu pertama kali aku bener-bener oh kayak oh oke, aku akan menjadikan ini sebuah karir gitu. Tapi kan tadi kan kamu bilang kan sis bahwa tadinya awalnya nggak pede, terus clash banget sama Mm-mm. kamu karena suka banget nyanyi. Terus gimana sih Iya. caranya overcome ketidakpedean itu? Emang sih nggak ngebohongin bahwa kadang-kadang satu-satunya cara untuk menghadapi insecurity aku atau menghadapi ketakutan aku adalah to face it. Itu Ya. nomor satu. Jadi aku kayak, aduh, ya udahlah gila aja deh gitu. Ada momen kayak gitunya. Terus kedua, ya dengan cara latihan sih. Hmm. Terus latihan, terus nyari jam terbang kan lama-lama hal-hal yang bikin kita insecure itu kan akan hilang dengan sendirinya karena kita jadi tahu oh kita bisa kok gitu kayak I'm capable, there's a reason why I'm here. Terus kayak orang datang pengen ngeliat aku, pengen denger lagu aku, Ya. ya udah gitu. Jadi soalnya tadinya tuh kayak misalkan aku nyanyi di suatu tempat gitu, terus aku kayak bener-bener mau naik ke atas panggung tuh, duh ini orang kan pasti pengen yang denger yang setelah aku, ngapain ya gue ada di sini, pasti kan kayak gitu-gitu loh. Itu tuh nggak enak banget rasanya. Cuma ya udah anggap aja ini semua latihan, anggap aja apa namanya, ya anggap aja ini latihan yang dibayar gitulah.
Sis, tapi kamu gara-gara kamu ngomong gitu aku jadi kayak tiba-tiba flashback ya. Karena aku inget banget waktu awal-awal aku kayak memulai kan aku juga sangat-sangat insecure ya sis kan. Nggak pede sama sekali karena merasa nggak punya identitas. Kayak Hmm. identitas buat aja gitu. Nah, habis itu ternyata pas aku bisa menghasilkan uang pertama sih sama persis walaupun cuma lima Iya belas kan? rasanya kayak wah ternyata gue bisa bikin uang sendiri ya walaupun of course butuh proses yang panjang dan segala macamnya. Nah sis Iya. kan Raisa bisa jadi seperti sekarang karena proses yang Hmm. panjang juga kan sis, nggak semuanya kan Hmm. nggak instan gitu. Iya. Pernah jadi vokalnya Ran gitu ya, sekarang Hmm. hingga lagu sendiri. Lesson learn terbesar dari proses tersebut apa sis? Ya, proses itu sendiri sih. Kayak when you learn to enjoy the process, itu udah enak deh. Pokoknya kalau kamu jadi ups and downs-nya semua bisa dinikmatin gitu loh. Jadi kita nggak takut salah atau nggak takut. Kadang-kadang kita kan juga males memulai karena kayak kita mulai harus amatir dulu gitu kan. Hmm. Jadinya kita malas untuk menjadi amatir gitu. Kita mau ngelakuin sesuatu yang kita emang udah bisa aja terus gitu. Nah, kalau misalkan orang nggak enjoy proses tuh, menurut aku bakalan susah banget untuk being an amateur gitu. Jadi aku ngerasa lesson learn yang yang terbesar itu adalah to enjoy the process. Dan sekarang tuh dengan banyaknya hal-hal yang instan-instan, even Ya, kita sekarang aja kalau nonton video kayak 15 detik, kayak 2 detik ganti baju, 2 detik ganti baju, kayak gitu kita anggap nggak ada proses membuka baju itu, memakai iya, baju satunya lagi, buka celana. iya. Itu tuh kayak menghilangkan keindahan proses itu. Jadinya aku takutnya orang tuh makin males untuk apa ya, untuk ya itu untuk menikmati prosesnya gitu karena kelihatannya semua tuh kayak serba cepat, serba instan gitu. Jadi itu sih kayak if I have something to share is to learn to enjoy the process. Jadinya tuh apa ya? Ya selalu menyenangkan aja walaupun kita ngelakuin sesuatu nggak selalu langsung bisa atau nggak selalu um, apa ya? Nggak selalu keren terus gitu loh. Setuju banget kali proses itu kita bisa belajar banyak juga ya sis ya. Iya, Dari walaupun ada malunya juga, ada aibnya juga, ya. Tapi ya sudahlah ya gitu. ya betul. Nama juga proses kan sis. Nah, Betul. waktu itu awal akhirnya pingin bikin music label sendiri tuh ceritanya gimana sih sis? Sebenarnya aku sama Boim, manajerku yang juga sekarang apa namanya co-founder di Juni, emang dari awal tuh dia udah ngasih tahu aku, dia lebih tahu music business dari aku dari awal, dan sekarang dan pas aku terjun dalam dunia musik, aku juga kan ketemu banyak banget senior senior, terus juga even legend legends gitu yang kayak kalau ketemu anak-anak kecil umuran aku pada saat itu tuh pasti selalu ngasih petua gitu. Dan akhirnya ya udah aku selalu belajar bahwa oh, ya lagu kita tuh adalah intellectual property. Dan terus habis gitu kalau misalnya kita punya karya, pasti kita pengen milikin itu kan. Aku awalnya dari situ. Jadi aku tuh ngerasa bahwa karyaku sendiri tuh harus aku yang punya gitu dan bukan orang lain gitu. Dan pada saat itu aku ngerasa ya cara yang termudahnya adalah untuk aku punya label sendiri. Terus ya apalagi aku mungkin pada saat itu kayak tak umur awal-awal 20-an kan, uang juga mau dipakai buat apa gitu kan, kalau nggak buat investasi gitu. Terus Ya, investasinya apa gitu? Ya paling baik ya investasi ke diri sendiri aja gitu, karena kan emang apa ya, kayak aku sangat berapi-api, sangat passionate dengan apa yang aku lakuin. Ya udah, jadi akhirnya aku investasi ke diri sendiri dengan cara mendirikan record label itu. apa yang berbeda atau apa value yang sama yang diterapkan Raisa sebagai penyanyi dan seorang entrepreneur? Uh, apa ya? Intinya sih doing what you love, Mhm. loving what you do, itu udah pasti, itu udah mutlak ya, harus ada di apapun yang kita lakuin um, di dunia ini gitu. Terus komitmen, jadi kalau kita udah pengen ngelakuin sesuatu, ya emang harus commit. Kalau enggak commit, ya harus siap dengan konsekuensinya gitu. Either you lose money, or you lose time, or you lose apapun gitu. Tapi ya kalau misalkan kamu nggak commit sama apa yang udah mau kamu lakuin, harus ada konsekuensinya itu. Terus apa lagi ya? Ya itu sih palingan yang paling gampangnya.
Dan by the way tadi gara-gara Raisa ngomongin investasi, aku setuju banget bahwa sebenarnya perempuan tuh bisa financially independent dengan mimpi yang kita miliki ya, Yes. Raisa. Yes. Tadi juga katanya Raisa mulai investasi sejak 2014, berarti itu umur 24 tahun. Nah, Hmm. awalnya apa yang membuat Raisa tertarik untuk investasi sejak muda? Dan waktu itu Mm-mm. investasi apa sih pertama kali Um, ya kayaknya bisnis pertama aku tuh ya bikin label itu. Juni ya? Iya, seperti aku bilang tadi sih, kayak you invest in yourself ya Hmm. karena jadinya tuh pertaruhannya di diri kamu sendiri gitu. Kayak kalau misalkan aku males-malesan atau aku nggak fokus atau apa, ya yang bakalan rugi diriku sendiri juga kan. Dan aku nggak bisa nyalain orang lain gitu. Dan ya yang paling pengen diri aku sukses kan ya aku sendiri gitu loh. Jadi kayak I'll just bet on myself, I just invest in myself gitu. Jadinya ya alhamdulillah everything works out. Aku juga masih sangat mencintai dunia ini, Ya. dunia musik. Jadinya ya udah semuanya snowballing dan ya alhamdulillah sekarang ya udah lumayan lah. Nah, Boleh dan lah. sekarang anak-anak muda tuh udah mulai melek juga sama pentingnya investasi gitu ya. Dan Ya. apalagi tadi kan gue udah ngomong. Sebenarnya menurut kamu sendiri, pandangan kamu tentang anak-anak muda yang sekarang melek investasi itu seperti apa? So ada tips and tricks nggak sih memulai investasi itu dari mana sih dan harus sedini apa sih sis? Apa ya? Sedini apa sih? Nggak ada ya sedini apapun ya. Kalau misalkan kamu sudah bisa bertanggung jawab dengan uang yang kamu investasiin itu ya, berarti you're old enough to invest, ya kan? Ya. Terus investasi di apa? Yang pasti sesuatu yang kamu tahu, Mhm. sesuatu yang kamu willing to learn, Yes. dan sesuatu yang kamu sukain. Jadinya kamu nggak PR dan nggak stres terus gitu loh untuk mikirin nextnya gimana gitu. Karena salah satu yang paling seru dari memulai bisnis tuh kan kayak figuring figuring out the unknown gitu kan True. dengan curiosity. True. Kalau kita unknown tapi kita nggak curious kan jadinya stres gitu loh. Banget. Ya kan? Jadi udah nggak tahu, nggak suka, ya gimana nggak stres coba? Jadi kayak minimalisir stres dengan yang pasti investasi di sesuatu yang kamu tahu dan kamu sukain gitu loh. Oke, kita ngomongin bisnis sedikit ya, sis. Kalau kita Mm-mm. tadi soal resiko, gimana sih Raisa memanage resiko dalam berbisnis? Ada nggak sih strategi untuk memanage resiko? Apa emang berbisnis tuh emang ada pasti banyak resikonya? Gimana ya? Ya emang pasti banyak resikonya sih. Ya mungkin ada yang low risk, ada yang medium, ada yang high risk. Ya, ya mungkin pastinya aku mulai di low risk dulu kali ya. Terus setelah banyak belajar, terus juga mungkin lebih punya, ya maksudnya lebih modalnya nambah lagi, baru kita naikin resikonya beserta dengan naiknya ilmu kita juga kan. Jadi mungkin aku nggak akan ngomongin, mungkin nggak apa ya, resiko tuh nggak jangan dilihat sebagai high risk aja sih, cuma kayak lebih ke calculated risk kali ya. Jadi kita ngambil sesuatu yang beresiko kan nggak cuma asal ambil doang kayak berjudi gitu kan. Kita benar-benar harus mengkalkulasi ini itu walaupun itu resikonya tinggi, tapi kalau misalkan dikalkulasi kita dapat gitu, kalkulasi kita masuk, kita ketemu sama dengan berapa kita bisa ngelihat, ya kenapa enggak gitu ya. Itulah serunya berinvestasi kan. Nah, Raisa kan di masa-masa pandemi ini banyak banget yang nanya. Sebenarnya pasti mereka tuh pada bilang, dulu nih masa-masa pandemi tuh jadi nggak produktif ya karena di rumah aja Ya. orang dan segala macam. Tipsnya Raisa untuk bisa terus produktif di masa-masa sekarang biar generasi muda dapat lompat lebih tinggi itu gimana sih Raisa? Produktif ala Raisa. Aduh, susah banget sejujurnya ini. Karena sumpah ada hari yang mungkin ada ya, kayak minggu bahkan ya, bukan hari. Hmm. Ada minggu dimana aku juga ngerasa kayak gitu banget sih, kayak aduh gue sangat-sangat nggak produktif. Bahkan kayak gue hari ini kok nggak gerak sama sekali ya gitu, kayak what's wrong with me gitu. Tapi itu juga apa ya, mungkin itu emang penyakit pandemi kali ya, kita Ya. emang burn out aja karena kan siapa sih yang nggak lelah dengan segala ketidakpastian ini gitu. Cuma
ya itu dia sih, kayak I'm surrounded by people that are really really supportive. Udah gitu really passionate as well. Jadinya aku kayak ketularan. Jadi kita saling membangun, saling ngingetin. Kalau misalkan yang satu lagi down banget, yang satu lagi pasti apa kayak nyemangatin gitu untuk supaya kita semua bisa selalu bareng-bareng gitu. Jadi nomor satu sih surround yourself with a good support system. Terus lagi-lagi sih kayak if you love what you do, pasti kamu akan apa ya, gimana pun akan cari cara untuk ya terus bisa melakukan itu gitu loh. Aku sih ya yang bikin aku down tuh karena aku nggak bisa manggung, nggak bisa ketemu penonton kayak gitu-gitu. Ya cuma ya mau gimana lagi gitu akhirnya gimana caranya aku mengobati itu ya udah aku ke studio, aku rekaman atau aku bikin-bikin lagu kayak gitu-gitu. Jadi kayak you have to find apa ya, you have to find ways lah untuk melakukan yang emang sesuatu yang emang kamu sukain itu gitu. Terus sisanya sih ya harus bisa apa ya? Ya harus bisa bilang ke diri sendiri sih kalau ya oke kamu udah istirahat nih 3 hari, mungkin hari keempat mandi kali ya gitu. Ya harus Nah, harus ada self discipline-nya juga sih, dan itu yang paling paling susah di pandemi kayak gini, apalagi udah almost 2 years in, itu kita kayak self discipline udah kemana tahu kali ya. Ya itu sih aku juga yang aku belajar lagi untuk ya udah kita harus mulai disiplin lagi nih gitu. yang aku rasain di masa pandemi ini sebenarnya adalah creative burnout. Aku tuh jadi sering banget dan gampang banget burnout gitu ya. Dan aku tuh Ya. selalu suka tips ke, ada nggak sih kayak tips atau rutinitas pagi atau rutinitas lah yang dilakukan biar Mm. kayak menjaga mental health kita juga. Ada nggak sih kayak rutinitas yang kamu lakukan, Raisa? Aku tuh ya karena kan aku juga di rumah harus ngurusin anak juga kan. Jadinya Betul. itu menambah kecapean mental juga sebenarnya karena kita nggak pernah bener-bener sepi gitu loh, otaknya bener-bener harus mikirin hal-hal yang kecil-kecil yang ternyata mengambil brain space kita juga, kayak pagi makan apa, siang makan apa, malam makan apa, itu kan kayak constantly mikir gitu. Jadi aku sih, menurut aku me time tuh sepenting itu sih, me time. Dan juga yang pastinya a good support system. Jadi kalau misalkan kita me time tuh nggak dengan guilt yang berlebihan gitu ya. Kalau misalkan ibu-ibu pastilah ada guilty-nya sedikit kalau misalkan kita mau me time gitu. Apalagi I'm quite a new mom. Jadinya aku harus mastiin bahwa apa ya, aku bisa me time without guilt. Even itu setengah jam here and there. Aku cuma misalkan nonton drakor doang, atau aku bisa tiduran di studio yang bener-bener tidur aku sendiri gitu, atau apa ya, ngopi atau gimana gitu. Tapi itu salah satu hal yang paling penting sih, setiap hari tuh harus ada me time. Oke, jadi cara ngebalance-nya juga menjadi seorang ibu, penyanyi, entrepreneur tuh berarti based on priority juga ya, Raisa? Iya, Tapi based on priority. Dan sebenarnya susah banget sih untuk kita tuh jadi priority gitu lah, apalagi anaknya masih kecil. Cuma em, aku membagi hari-hari aku tuh jadi kayak kotak-kotak yang lebih kecil gitu loh. Jadi kayak instead of today I wanna make myself a priority, nggak mungkin. ya, Tapi kayak this morning I wanna hmm, make myself a priority, itu bisa gitu loh. Jadi kayak kita harus bisa ngelihat hari itu tuh lebih kecil-kecil, atau enggak even harus ngelihatnya tuh kayak hari itu sebagai 24 jam. Jadi kayak dari 24 jam aku mau ngambil 1 jam, masa nggak bisa sih gitu kan, jadinya jadi bisa gitu loh. oke. Nah, Gitu. by the way, kita juga tadi aku sempat baca-baca news kan, dan ada kabar Hmm. baik bahwa kita udah bisa mulai ada kayak konser lagi dan segala macam. Iya, masa sih? Seru banget udah diperbolehkan untuk Uh, offline event gitu. Ada plan mm-mm. nggak deket-deket ini untuk offline event dan bertemu kangen sama teman-teman semua? Aduh, aduh pengen banget sih. Tapi kita juga masih apa ya, masih takut berharap gitu loh. Jadi kita masih masih menunggu lagi kayak ya eh, minggu ke depannya atau bulan ke depannya bakalan kayak gimana trennya, kayak udah maksudnya udah beneran
lumayan aman atau kayak gimana kan kita masih belum tahu ya. Cuma ya pasti sih once semuanya aman, terus kita penonton juga bisa diajak kooperatif, bisa disiplin protokol kesehatan segala macam, aku sih udah gak sabar banget. Aduh, sumpah aku sama anak-anak band udah ngobrolin ini dan pertama kali kita manggung lagi ada penonton, kita udah fix nangis-nangis di atas panggung sih. Pasti kangen Fix banget. Gila sih. Aku bilang juga kayak, aku bilang ke teman-temanku atau ke orang-orang terdekat aku gitu kayak I'm not myself. Karena kayak ini hal yang sangat besar dari keseharian aku selama lebih dari 1 dekade tuh nggak ada gitu loh. Tempat aku ngeluarin emosi aku, tempat aku vent, even tempat aku kardio, itu tuh nggak ada, bener-bener nggak ada dalam hampir 2 tahun gitu loh. Jadi kayak aku juga berat banget sih ngejalaninnya gitu. Cuma ya udahlah dicoba dengan hal-hal yang lain. Kita berdoa semoga bisa cepat ya sis. Aku juga kangen banget nonton konser offline. Amin. Semoga ini bisa cepat bertemu lagi di panggung ya sis ya. Nah, kedepannya goals apa lagi sis yang mau dicapai? Goals yang mau dicapai apa ya, sekarang nih karena kita udah tahu bahwa dunia tuh benar-benar borderless, aku sih I wanna have international collaborations. Udah gitu aku pengen banget. Pinginnya sama siapa? Mimpinya pinginnya sama siapa? Siapa ya? Aduh banyak banget, cuma karena akhir-akhir ini kan aku lagi sering nonton drama Korea kan, jadi mungkin kayak aku bikin sesuatu yang lebih buat soundtrack drakor gitu, gimana? Amin, ini seru banget. Amin. Ya kan, ya ampun. Terus aku pengen, yang pasti kan konser GBK yang waktu itu masih ketunda, itu masih jadi one of our biggest dreams and goals, jadi pasti tetap mau ngejar itu sih. Amin. Semoga bisa cepat laksanakan ya sis. Amin. Pertanyaan terakhir. Aman. Iya. Pertanyaan terakhir, biasanya aku selalu nanya ini nih sis ke semua yang aku ngobrol. Yaitu adalah, apa yang ingin disampaikan untuk Raisa di 5 tahun ke depan? Aku juga pernah nanya ini sih di NSS, tapi kita coba ulang lagi ya sis. Kalau misalnya lagi nih video ini, apa yang ingin disampaikan ke Raisa di 5 tahun ke depan? Apa ya, aku bingung nih kalau ditanyain kayak gini, karena aku selalu berusaha untuk to live in the present, to live in the moment. Jadi kalau aku 5 tahun kemudian, aku sih berharap, I hope you really did live in the present. Semoga happy, semoga nggak ada yang disesali, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada goals yang belum terrealisasikan. Terus I hope you were there for your family. Terus I hope you have time to prioritize yourself as well. Terus ya kan ultimate goal kita semua to be happy, so I hope you're happy. True. Amin. Thank you sis. Amin. Thank you so much. Yang terakhir sis, di live NSS kolaborasi sama BNI ini, di setiap episodenya kita mendonasikan uang sejumlah 25 juta rupiah untuk pihak yang dipilih narasumber. Raisa mau mendonasikan nominasi tersebut kemana? Aku mau mendonasikan ke Kawan Puan. Oke. Itu satu lembaga organisasi yang banyak ngasih edukasi dan bantuan untuk women empowerment, terus untuk isu-isu tentang wanita, terus kekerasan dalam rumah tangga ataupun pelecehan seksual dan lain-lain, pokoknya semua isu-isu yang berhubungan dengan wanita. Itu expertnya adalah teman-teman di Kawan Puan, jadi I wanna donate the money to them. Oke. Thank you so much sis. Terima kasih juga. Thank you. Nonton Ngobrol Sore semuanya ex BNI. Terima kasih semuanya, dan kalau mau nonton lagi obrolan kita, tonton di 20 detik pastinya. Bye bye. Thank you Raisa. Bye. Thank you semuanya. Bye bye.